Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Septia Dwi Astuti dengan NIM 20135037, Naomi Anastasia Tambunan 20135028, dan Agung Beraja Mendrova dengan NIM 20135048. Baik, di video kali ini kami dari kelompok ini akan menjelaskan tentang apa saja itu pramusaji yang akan dipresentasikan pertama kali oleh Septia. Definisi pramusaji. Istilah pramusaji dimaksudkan sebagai pengganti perkataan waiters dari bahasa Inggris. Servis yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan kebutuhan makanan dan minuman bagi tamu. Pramusaji adalah seorang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melayani kebutuhan makan dan minum bagi para tamu secara profesional. Mereka sangat berperan dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan yang secara langsung akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Pramusaji juga orang yang paling dekat dengan tamu di ruang makan, yang bertugas membantu dan melayani tamu selama menikmati makanan dan minumannya. Di samping itu, petugas pemasaran yang menawarkan berbagai menu makanan dan minuman kepada tamu yang dapat disediakan oleh restoran. Fungsi pramusaji sebagai pemandu selera. Pramusaji menuntut tamu untuk mendapatkan kembali selera makannya, karena kadangkala ada tamu yang bingung akan makan dan minum yang akan dipesannya. Yang kedua, sebagai penyaji hidangan, pramusaji dituntut untuk melayani penyajian makanan dan minuman kepada para tamu, sesuai dengan standarisasi yang dimiliki oleh hotel itu sendiri, yang dapat membuat tamu merasa puas dan nyaman terhadap pelayanan itu. Yang ketiga, sebagai duta perusahaan, pramusaji mewakili perusahaan untuk menerima, melayani, dan memberikan perhatiannya kepada para tamu yang datang. Reputasi perusahaan sangat didukung oleh pramusaji yang telah memiliki sikap dan kepribadian yang baik, sehingga secara keseluruhan pramusaji merupakan duta dari perusahaan itu. Yang keempat, sebagai seorang wiraniaga, pramusaji selalu menjaga kekayaan perusahaan efisien dan efektif. Pramusaji juga harus bisa memperhatikan pelanggannya dan mendatangkan langganan baru bagi perusahaan itu. Persyaratan pramusaji. Yang pertama, sehat jasmani. Pendengaran normal, gigi dan kuku terawat dengan baik, tidak mengidap penyakit menular. Yang kedua, berpenampilan rapi, berpakaian rapi dan selalu memakai seragam kerja, selalu menggunakan atribut yang telah ditetapkan manajemen, selalu menggunakan atribut, menggunakan sepatu warna gelap dan selalu tersemir mengkilap. Yang keempat, tidak memakai perhiasan yang berlebihan. Khusus untuk wanita, make up disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan. Bebas bau mulut dan badan, tidak memelihara kumis dan jenggot. Untuk pria rambut tidak gondrong. Baik, selanjutnya penjelasannya akan dilanjutkan oleh Naomi Anastasia. Baiklah, syarat non-fisik yang pertama sehat rohani, tidak mengalami gangguan atau kekacauan mental dan emosional, tidak stres atau frustasi. Yang kedua, mampu berkomunikasi dengan bahasa yang dimengerti oleh tamu dengan baik. Ketiga, bersikap ceria dan murah senyum. Keempat, sabar, jujur, dan disiplin dalam situasi dan kondisi apapun. Yang kelima, tanggap, terampil, dan cermat dalam bertindak. Yang keenam, mudah bergaul.
Yang ketujuh, mampu dengan cepat memahami maksud orang lain atau pelanggan. Yang kedelapan, berpengetahuan luas tentang produk makanan dan minuman yang dijual di restoran tersebut. Yang kesembilan, menguasai teknik kerja sesuai petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan manajemen. Yang kesembilan, memiliki sifat suka menolong. Yang kesepuluh, percaya diri dan tidak sombong. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab pramusaji. Mempersiapkan kelengkapan teknis pelayanan, melaksanakan persiapan setup mice and place, melakukan pelayanan langsung kepada tamu, mengambil pesanan atau order tamu dari kapten untuk diteruskan kepada kitchen, melaksanakan penyajian hidangan kepada tamu, melaksanakan clear up dari meja tamu, mempersiapkan dan mengambil kebutuhan linen napkin, wares supplies, mengumpulkan dan mengantarkan soiled linen dan dirty dishes ke laundry atau stewarding, melakukan penyiapan tabel set dan clear up, melaksanakan dan mengikuti perintah kapten dalam menjalankan tugas-tugasnya, melakukan pembersihan area kerja, menjalin hubungan dengan tamu, menghadiri briefing harian, dan sikap dan kepribadian pramusaji. Pengembangan kepribadian dapat diimplementasikan dengan menggunakan formulasi-formulasi, yaitu: 1. Selalu mengingat keberhasilan yang pernah diraih, sehingga selalu memiliki keinginan untuk meraih keberhasilan lain yang lebih besar. Yang kedua, berusaha mengingat hal-hal utama dan apa saja yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan setiap kesempatan untuk melakukan hal-hal positif dan bermanfaat bagi siapa saja. Yang keempat, memupuk sifat yang lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Yang kelima, menghindarkan diri dari kebiasaan mencela orang lain. Yang keenam, mempunyai kemampuan besar untuk mengendalikan emosi dan memiliki sifat yang sabar. Yang ketujuh, tidak egois dan dapat menerima penilaian orang lain terhadap dirinya sendiri. Yang kedelapan, berusaha untuk melakukan hal-hal yang lebih utama untuk dilakukan. Aspek-aspek personality. Perhatian umum dari seorang pramusaji dan pembentukan pada umumnya ditekankan pada 6 aspek, yaitu personal appearance. Penampilannya rapi dan sopan merupakan yang harus diperhatikan oleh hotelier, terutama pramusaji. Harus memiliki penampilan yang rapi dan menarik, dan dapat membuat orang lain lebih menghargai dan menghormati. Sebaliknya, jika pramusaji berpenampilan kusut dan kotor, maka dianggap seperti tidak menghargai tamu-tamunya. Penampilan haruslah diperhatikan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, karena seorang pramusaji akan membuat tamu memberikan penilaian tersendiri. Yang kedua, expressions. Air muka atau mimik dari seorang pramusaji harus menyenangkan hati orang lain, yang akan menimbulkan kesan seperti bersahabat. Pramusaji hendaknya memiliki mimik yang ceria, tidak murung, karena dengan sifat yang ceria akan menghindarkan diri dari pikiran buruk dan negatif. Yang ketiga, intelligence. Pramusaji harus berpikir secara logika. Segala sesuatu harus secara logika dan dapat diterima oleh akal sehat.
Dalam rangka mengembangkan intelijen ini, harus membiasakan diri untuk mencari pengalaman praktis dan bersifat ingin tahu. Yang keempat, interest. Seorang pramusaji harus menaruh minat terhadap pekerjaan yang akan dikerjakan, karena dengan adanya hal tersebut dalam pekerjaan, maka keinginan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya akan menjadi lebih baik. Pramusaji tidak boleh berpikir bahwa kemampuan sudah cukup dan tidak perlu belajar lagi. Yang kelima, emotions. Pramusaji harus menghindari sikap tidak peduli terhadap keadaan yang sedang terjadi. Selain itu, emosi diri juga harus selalu dijaga oleh pramusaji, selalu merasa lapang hati dalam segala kondisi. Yang keenam, social adaptation. Pramusaji harus mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, karena pramusaji dituntut untuk memiliki sikap toleransi yang besar dan mudah bergaul. Hal-hal yang dapat mewujudkan keberhasilan penataan hidangan adalah pramusaji yang profesional, baik dalam menata atau menyajikan hidangan tamu dengan baik dan benar, serta bersih agar tidak rusak dan sesuai dengan selera tamu. Penggunaan tempat dan alat yang tepat dalam menata hidangan tamu agar terlihat menarik. Menu yang disediakan juga ditata dengan berbagai macam kreasi yang tidak membosankan, atau adanya penciptaan menu-menu baru dan kerjasama tim atau dengan pihak terkait dengan baik. Baik, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Semoga hasil presentasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang melihat ini. Dan mohon maaf atas kekurangan dari presentasi kami. Saya akhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.